Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sementara untuk mengisi kajian ba'da salat subuh di hari Rabu yang biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Rahmat Najib, dibadal oleh saya. Insya Allah materi yang sudah dipersiapkan ini berkaitan dengan panduan khitbah di dalam Islam. Penting ini kita pelajari dan kita ketahui, karena yang dinamakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala apabila berkaitan dengan masalah-masalah ibadah terutama, itu harus berdasarkan kepada dalil yang sharih, kepada dalil yang tegas, yang memberikan petunjuk bagaimana sebenarnya ibadah itu dilakukan. Sepertinya hari ini proses khitbah ataupun lamaran itu sudah mulai ada pergeseran yang luar biasa, terutama pada saat tata cara, upacara, dan pelaksanaannya. Bahkan saya beberapa kali menghadiri kegiatan khitbah itu hampir mendekati kegiatan pernikahan. Biasanya khitbah itu di rumah, ya ini mah nyewa restoran kan, atau kagok nyewa hotel gitu. Biayana gitu ngampir deketan mereka kawinkeun eta. Kudu aya resepsi kan, nyadiakeun tuangan. Kudu aya cacandakan deui. Kudu aya tuker cincin deui, kumaha teh dina khitbah teh sapatos kitu. Komo di daerah perbatasan mah di abdi di Banjar tuh, antara Jawa Barat sareng jeung Jawa Timur teh aya Langgam-Sari. Pami ngahitbah teh kedah aya tali gadung. Naon bu tali gadung teh? Panyangreud. Panyangcang, siga domba wae, cang-cang gitu kan. Ameh teu leupas. Kasaha tali gadungnya nya ka walina dipasikeun. Eta mah bisa mangrupa hartos gitu kan. Kudu modal masihan cincin. Itu bagaimana panduan yang sebenarnya di dalam Islam. Yang pertama, ikhwati iman, ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinjau dulu pengertian khitbah secara bahasa atau pendekatan terminologinya ini bagaimana. Secara bahasa, khitbah itu berasal dari akar kata khotoba yakhtubu, khotban wa khitbatan, yang artinya adalah menyampaikan pembicaraan, atau di dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, pinangan atau lamaran. Nanti masih satu akar kata dengan khutbah. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khotibun, isim fa'ilnya. Yang menerima khutbah maktubun. Jadi secara sederhana, secara bahasa, khitbah itu artinya pembicaraan, obrolan begitu. Sedangkan menurut istilah syar'i atau etimologi dalam istilah, saya catat pendapat Said Sabit ini dalam kitab Fikih Sunnah. Kata beliau, talabuha lizawaji biwasilatil ma'rufati bainan nas. Seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Jadi memang yang dimaksud dengan hitbah itu secara pengertian yang sudah kita pahami bersama, yaitu proses permintaan laki-laki kepada seorang wanita untuk bersedia menjadi istrinya. Kemudian bahasa penyampaiannya, kata-kata ucapannya, ya bil wasilatil ma'rufah bainan nas, yaitu dengan jalan yang ma'ruf, dengan jalan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa ucapannya? Ya upami orang Arab ngalamar orang Arab deui pasti ku bahasa Arab. Orang Sunda ngalamar orang Sunda deui ku bahasa Sunda. Jadi tidak ada teks dalil yang menjelaskan kalimat hitbah itu harus seperti apa. Tadi urang mah kumargi murang kali pamegetna teu wantunnya jos gitu kan. Jadi sok diwakilan ku Ustaz Yusman. Undang abdi itu kan. Abdi ge sok teu kahaja kalah ka jadi abdi nu ngahitbahna. Mentak pemajikan ter di bawah milu gitu. Kan wakil cenah kalau jadi pelaku ieu mah diwakilkeun. Itu secara bahasa dan juga syariat, secara istilah. Yang kedua, ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah, dasar dalil hukum hitbah atau peminangan itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Sebenarnya ayat ini panjang, tapi saya ambil kutipan yang paling pentingnya saja. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa bagi kalian bima aradtum bihi min khitbatin nisa'i, meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, au aknantum fi anfusikum, atau kamu menyembunyikannya keinginan mengawini mereka di dalam hatimu. Jadi jelas ya dalilnya. Bima aradtum bihi min khitbatin nisa, meminang wanita-wanita, ya, melamar wanita-wanita bisa dengan secara terbuka, secara jelas, ataupun secara sembunyi-sembunyi. Nanti ada penjelasannya yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhairi. Dari ayat tersebut maka hitbah itu menjadi terbagi dua. Yang pertama hitbah yang sharih atau hitbah yang terang-terangan, yang terbuka. Hitbah yang sharih ini hitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan yang jelas, keinginan yang terang. Seperti khatib berkata, saya ingin menikahi fulanah. Ini disampaikannya kepada siapa? Kepada wali. Saya ingin menikahi fulanah. Tangke mah pas hitbah mah tong monggo kalimat mah ieu. Punten cenah Bapak abdi teh hoyong nikah kasih fulanah. Cek walina teh dari dia mau fulanah di dia. Aya ge Desi, aya ge Iro, aya ge Min, aya ge Cici gitu. Mangga digentos eta mah namina. Tadinya dengan bil wasilatil ma'rufah bainan nas, ya dengan bahasa yang ma'ruf di situ yang berlaku. Atau hitbah ta'arid, itu hitbah dengan cara sindiran. Dengan cara sindiran ini disampaikan dengan bahasa yang lebih tersembunyi. Seperti khatib mengatakan, sesungguhnya kamu perempuan yang sudah layak untuk dinikahi. Pemiku bahasa Sunda mah puntennya ngejeuna atuh aya salaki geus 3 tahun maot mah ceuk kawin deui. Tah eta teh hitbah oge. Tapi sindiran eta teh itu tah. Mantap tong sok sindir-sindirna bisa jadi hitbah kekala ditagih. Terutama hitbah secara sindiran ini disampaikan kepada janda. Karanda nu teu gaduh caroge. Nanya atuh Ustaz nya, randa mah teu gaduh caroge. Gitu. Puntennya beli di dia ibunya aya nu tos ngantunkeun carogena. Ujug-ujug aya nu naros, irah caroge teh ngantunkeun gitu.
Jawab ku ibu teh tanggalna jeung taunna. Bisi manehna keur ngitung masa idah. Dituluykeun, oh berarti lamun kitu mah masa idah TCF tinggal 10 hari deui cenah gitu. Upami masa idah suami meninggal itu berapa hari ibu-ibu? 4 bulan 10 hari. Takut ku eta teh dihitung. Oh berarti masa idah teh sakedap deui nya mung 10 hari deui. Kedah kahartos ibu teh keur ngahitbah teh. Tapi secara ta'arid, secara sindiran. Kode teh. Maka hitbah secara ta'arid sindiran itu boleh dilakukan kepada perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya yang sedang berjalan di masa idah. Dasar ibuna jandana rajin ngaji ieu mah ngarti. Nah, atuh orang teger idah jeung geus dihitbah keneh, geus dihitbah. Bisi ku batur. Cuma kita laudan gitu. Kalau menyebut bisi ku batur, geus terang-terangan namun gitu mah. Hapunten kan geus aya nu miulahan 3 bulan keneh ge. Tah morena geus papenderian gitu. Tuh khawatimah. Ada di surat Al-Baqarah 235. Kaifiyatnya nomor 3, laki-laki mendatangi wali perempuan. Walaupun ini bukan syarat mutlak. Yang pertama dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya untuk menghitbah atau untuk meminta pernikahan, fankihu. Kata Rasul, maka nikahkanlah. Dalam riwayat yang lain, fazawwijuhu, kawinkanlah. Ini kan jelas yang datangnya itu seorang laki-laki kepada keluarga, kepada wali si perempuan. Dan kata Rasulullah SAW, pada saat anak perempuan kita dilamar, perhatikan 2 hal yang paling mendasar. 1, perhatikan dinahu agamanya. Yang kedua, perhatikan khuluquhu akhlaknya. Jadi agama dan akhlak itu menjadi satu perkara, menjadi satu syarat si laki-laki itu diterima untuk menikah dengan anak kita. Urusan agama nomor 1. Walaupun secara umum Rasulullah menyampaikan kan, seseorang itu menikah yang pertama lijamaliha karena cantiknya, yang kedua limaliha karena hartanya, yang ketiga walihasabiha karena keturunannya, yang keempat walidiniha karena agamanya. Kata Nabi, padpar bidati din, nikahkanlah anak-anak kita itu dikarenakan ridho kepada agama dan akhlaknya. Eta kadana mah pun nomor 1 teh. Tapi ieu teh hese dina praktekna teh. Laras teh Bu. Ujug-ujug turun dina mobil BMW. Udah kurang tehnya keluar tina mobil. Saha eta teh? Geuningan si teteh. Keluar jeung lalakina. Ditaruh ke ibu teh. Teh eta saha? Bade rerencangan mah cenah. Rerencangan. Tapi bade ngalamar ka dieu cenah. Oh nya rerencangan bade ngalamar, ku ibu teh ditaros. Bumina di mana? Di kota bumina. Di damel teh acan sami masih mahasiswa. Tapi ibu katingal rada bodas ieu mah. Rada sipit gitu. Puntennya ieu mah ari aat teh muslim sanes. Oh saya bukan Bu, bukan muslim. Wah gitu. Tapi saya mau melamar putri ibu gitu. Geus ibu teh acan dijawab keluar barali. Ibu ditaros, neng beda dilamar teh beda agama geuningan. Ih da seueur mamar rencangan abdi oge nu nikah beda agama gitu. Moal ridho. Tapi mama sebenarnya peminikah bade masihan maharna 500 juta. Mulai tidinya kebutuh duit hidungna teh. Geus mulai rada rieu lain dunia mah gitu kan.
Nu tadina mau jadi kayak ngobrol lah kasih bapak. Juga aya ustad anu bisa ngatujuan gitu. Loba ustad di belakang menikahkan beda agama. Meunang cenah sajeng Nasrani. Itu kan dina surat Al-Maidah oke. Itu sudah tidak berlaku, tidak ada lagi ahlul bait sekarang. Tidak lagi ada ahlul kitab. Wah isuk nate aya oke nu ngalamar sarua. Ieu mah make kopiah, di sarung, balik adan di masjid, sepedana kempes, disarendakeun kana pagar urang teh kudu berat. Itu di masjidnya mohon. Bu abi teh bade ngalamar budak ibu. Tapi mau aku ibu. Tak kudu ngalamar mending adan deui gitu. Ka ustaz gitu. Teu apa dengar nang rumah tangga mah. Pangbutuhna kana naon agama jeung akhlak pasangan urang. Loba kan kehidupan selebritis rumah tanggana rungkat bisa sabab naon akhlak salakina. Teu bisa ngendalikeun emosi kan kecerdasan emosionalnya itu lemah nuak. Jadi saha kedua gaplok kade nitipkeun ka lalaki anu goreng akhlak nama sarua jeung nitipkeun budak ka ganggarangan. Nah usah ganggarangan teu didahar disiksa gitu. Nauzubillah min dzalik. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini jelas seorang laki-laki mendatangi wali perempuan. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak dinikahkan ya bertemu dengan orang yang ridho agama dan akhlaknya kata Nabi, maka itu bisa menjadi fitnah di bumi dan juga kerusakan yang besar. Punten ya imannya orang terkadang ari aya mengalamar disusahkeun jalanan, dihesekeun gitu kan. Nu bener arek kawin budak urang. Tapi kalau laki nu ngajak bobogohan itu kan digampangkeun urang. Keun budak urang teh berulin ka ditu motoran kan. Balik peuting. Ini mah teh teu naon nya, yang penting mah teu kenging langkung ti jam 10. Budak teh keur bobogohan teu bisa digeura-geura. Ai pas anu ngalamar nikah teu dipasikeun. Ai nu ngajak mendekati zina mah dibiarkan. Nauzubillah min dzalik. Termasuk juga ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ini di kitabun nikah ya. Kata Aisyah, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartu anna nikaha fil jahiliyah kana arba'in anha'in. Sesungguhnya pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada 4 macam bentuk pernikahan. Fanikahun minha nikahun nas. Yang pertama adalah pernikahan sebagaimana yang dilakukan orang-orang saat ini. Jadi dari 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah ada satu yang ditetapkan oleh Nabi, yaitu al-yawma yaktubu rajulu ila rajuli waliyatahu au ibnatahu fayusdikuha summa yakihuha. Seorang laki-laki meminang kepada wali wanita, kemudian memberikannya mahar, lalu menikahinya. Ini yang kemudian oleh Rasulullah SAW disahkan dan dilanjutkan. Sementara pernikahan yang kedua, yaitu pernikahan istibdo, Bapak Ibu, di mana ada suami dan istri berumah tangga sudah bertahun-tahun, tidak juga memiliki anak. Kemudian dia melihat kalau ingin memiliki anak yang tubuhnya kekar, maka si istrinya dititipkan kepada laki-laki tersebut, dinikahkan secara istibdo, digauli, dikawini, nanti sesudah hamil dikembalikan lagi kepada suaminya. Atau dia melihat laki-laki yang cerdas, laki-laki yang pintar, dititipkan ke dinya, engke tos hamil nambe diuihkeun. Namina teh istibdo. Tah, puntennya orang Garut di Garut oge aya.
tapi karena domba digaruk mata gitu. Istibdol teh hatana teh ngabibitkeun. Kayak geus hamil diuihkeun. Jeung aya ujrohna eta teh aya buruhna. Aya buruhna eta teh. Itu pernikahan yang dilarang oleh Nabi. Karena pernikahan yang di situ ada perzinahan. Menikahkan seorang istri yang seharusnya suami cemburu ketika digauli oleh orang lain. Iya makalah bangga lamun dititipkeun demi hamil teh. Yang ketiga, seorang perempuan menikah dengan 1 sampai dengan 9 laki-laki. Jadi bergaul bergiliran. Nanti pada saat hamil, setelah melahirkan dilihat si laki-laki yang mirip dengan anaknya itu siapa. Yang mau ditinggal irungna milik nomor 1, ceulina siga nomor 2. Jadi sarua kabeh gitu kan. Tapi pada saat lahir nanti dilihat yang paling mirip, ditunjuk oleh si istri, maka si laki-laki itu harus bersedia menerima. Nanti pernikahan yang terakhir adalah pernikahan seorang pelacur yang tidak jelas laki-laki yang datangnya itu siapa, tapi kemudian pada saat dia hamil dan melahirkan anak, dia akan memanggil laki-laki yang pernah menggaulinya dengan panggilan siapa saja yang dia kehendaki. Nah, gitu. Jadi 3 model pernikahan itu oleh Rasulullah SAW diharamkan. Kemudian diperbolehkan praktek pernikahan di mana seorang laki-laki melamar kepada wali wanita. Dalil ini menunjukkan bahwasannya proses khitbah yaktubur rajulu ila rajuli waliyatahu. Menghitbah seorangnya laki-laki kepada seorang wanita melalui seorang wali. Nah, jadi pertanyaan, boleh tidak wanita melamar laki-laki? Boleh tidak, Bu? Boleh, Bu. Karena khitbah itu memang lazimnya laki-laki kepada wanita. Tapi wanita juga bisa melamar kepada laki-laki. Melamar laki-laki. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu membuat Khadijah jatuh cinta karena kejujurannya, karena akhlaknya, karena kebaikannya. Jadi rekan bisnis yang paling jujur tidak ada lagi kecuali Al-Amin, yang dia berketurunan dari suku Quraisy yang berasal dari Makkah. Pada saat itu Khadijah tidak langsung menyampaikan, tapi titip pesan melalui khodamnya yang bernama Maisarah untuk disampaikan keinginan Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh, tidak tabu. Cuman dikira memang tidak galih. Rombongan istri gitu kan ya, sumping kah keluarga pamegat. Jadi adat istiadat atau kemakrufan di kita ya laki-laki mendatangi perempuan, sekalipun ada. Termasuk dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Dari sahabat Anas, Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arad nafsaha alaihi. Kemudian wanita itu menawarkan dirinya kepada Nabi. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, hal laka fi hajatun. Wahai Rasulullah, apakah engkau dapat menerimaku menjadi istrimu? Faqalat ibnatuhu, maka berkata anak perempuan Anas. Jadi nuju istri eta sumping teh aya Nabi, aya Anas, ada juga anak perempuan Anas. Maka karena kata anak perempuan itu, ma'aqalla haya'aha, sungguh dia perempuan yang tidak memiliki rasa malu. Cek sahate, cek murang kali kata anak perempuannya Anas. Kemudian kata Anas, hiya khairun minki, justru dia lebih baik daripada kamu. Rahibat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Karena dia telah memilih seorang laki-laki yang tepat untuk menjadi suaminya. Fa'aradat nafsaha alaihi, untuk menjadikan dia sebagai istrinya. Kata Anas, justru hiya khairun minki, justru perempuan seperti itu adalah perempuan yang baik, perempuan yang mulia, karena dia memilih seorang laki-laki yang kedudukannya ini sebagai seorang nabi yang jelas akhlak dan agamanya ini sangat mulia. Jadi tidak perlu memiliki rasa malu ataupun bukan sebuah aib pada saat seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang memang terlihat baik dan baik agama dan juga akhlaknya. Jadi pertanyaan, nawarkan dirina kabujangan atau napi kaduda, Bu? Atau napi kanu istri? Katiluanana oge menang. Kabujangan tiasa, nawi kaduda tiasa, kanu gaduh istri tiasa teh. Tiasa, asal istri nu kahijina ridoeun. Ai nyareus hareupeunana mah sidi gampang. Ada riwayat yang lain, wahabtu ya Rasulullah, saya menghibahkan diri kepadamu ya Rasulullah. Rasul selalu melihat dulu perempuan tersebut. Dan rata-rata perempuan yang menghibahkan diri kepada Nabi jarang yang diterima. Itu jarang yang diterima. Bahkan tidak ada yang diterima oleh Nabi. Selalu ditawarkan kepada sahabat yang lain. Karena Nabi pada saat menikah selalu menunggu instruksi dari Allah melalui wahyu yang diturunkan. Jadi tidak sembarangan. Pada saat menikah Rasulullah SAW, antosan wahyu. Hari nikah sareng Aisyah juga menunggu wahyu. Kenapa menikah pada saat Aisyah masih usia 9 tahun? Pernikahan memang di usia masih sangat muda, tapi tidak digauli oleh Rasulullah SAW sampai Aisyah mendapati masa balighahnya, masa baliknya. Hikmah dinikahi Aisyah karena dia perempuan yang sangat cerdas. Islam perlu seorang perempuan yang merekam kehidupan privasi Nabi, kehidupan rumah tangga Nabi. Kita sampai mengetahui bagaimana mandi junubnya Rasulullah, bagaimana bergaulnya Rasulullah bersama dengan istrinya di rumahnya, kalau tidak melalui Aisyah radhiyallahu anha, melalui pintu Aisyah. Harus ada perempuan yang kecerdasan akalnya ini dalam mengingat peristiwa itu sangat kuat. Tidak semua terjadi pada istri-istri Nabi. Dari seluruh istri Nabi yang perawan dinikahi hanya satu. Sisanya adalah janda-janda yang dalam sisi pendekatan ilmu ekonomi itu menjadi beban Rasul. Ada yang dinikahi saja, Bu, dinafkahi saja, ditanggung seluruh anak-anaknya tanpa digauli oleh Nabi. Tapi statusnya istri Nabi, janda-janda tua yang sudah monofos. Makanya peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu sangat masyhur, menjadi salah satu dalil menentang orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi kita ini seorang Nabi yang hobinya nikah, hobinya kawin. Salah, tidak berdasarkan nafsu, berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan nafsu maka Nabi akan menikahi seluruh perawan-perawan yang ada di Mekah. Sok cobian upami posisi orang janten Nabi, Pak. Terang ke Ummu Salamah tos ngantunkeun, usianya sudah tua, banyak anak. Kata Ummu Salamah sendiri, saya sudah tua, banyak anak dan juga pencemburu. Pamiku bahasa abdi mah ditawisan. Bapak, ku ibu, Pak, misi bade nikah deui. Tu di ditu aya nini kolong. Loba budakna jeung rada ambek-ambekan wae. Bade bapak nikahkeun. Bade moal urang, Pak. Lieur atuh. Lamun bener hayang asobah sunnah sesuai dengan sunnah, ta'adud poligami itu ya perhatikan poligami Rasulullah, menikahi janda-janda yang sudah tua. Tete berat lamun bener-bener hayang jadi sunnah Nabi. Dengan Aisyah perawanannya satu saja. Jadi boleh ya perempuan melamar laki-laki, tapi itu tidak galib atau tidak ma'ruf dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nomor 5, perhatikan wanita yang akan kita pinang tidak dalam pinangan orang lain. Kata Rasulullah SAW, la yahtub
rajulu ala khitbati akhi. Janganlah seorang laki-laki meminang, melamar seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, hatta yatrukal khatibu, sampai peminang sebelumnya itu melepaskannya, au yadzana lahul khatib, atau penghitbah sebelumnya memberikan izin. Jadi ada ketentuan syariat yang ini tidak bisa dirubah. Pada saat perempuan itu sudah dihitbah oleh seorang laki-laki, maka dia terikat hukum hitbah, tidak boleh menerima pinangan yang lain, kecuali khatib si peminang itu melepaskannya atau memberikan izin laki-laki lain untuk menghitbahnya. Ya, katakanlah anak perempuan ibu sudah dihitbah, rencana pernikahan itu tidak terlalu panjang, mungkin hanya 1 tahun. Ini sudah 2 tahun belum juga berjalan, sudah 3 tahun belum juga berjalan, tos 4 tahun, tos 5 tahun, iya teh ustad hitbah teh teu acan jadi wae nikahnya. Maka seorang wali boleh mengajukan permintaan pelepasan kepada khatib atau permintaan izin untuk digantikan dengan laki-laki yang menghitbah selain daripada dia. Boleh melepaskan. Sumpingan deui ka ditu. Cenah bade nikah teh tahun payun. Nuju hitbah teh. Tak enak kan tos 5 tahun atau tos langkung 3 tahun. Mangkanya si neng teh datos kedah nikah. Alhamdulillah karosan bade anu ngalamar. Upami ku digantung sapertos kieu mah, digagayong mah abdi mah nyuhunkeun izin we dinikah kudu sanes. Itu kan ya Bu, itu harus disampaikan. Itu tidak boleh digantung pamisor bahasa orang, maka tidak diberikan kejelasan kapan pernikahan. Makanya pada saat hitbah seseorang wali antara laki-laki dan istri harus sudah menentukan tanggal pernikahan. Pada saat hitbah terus berembuk gitu, nikahnya pada iraha. Memang tidak ada dalil ya Bapak Ibu tentang batasan lamanya berlaku hitbah itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Tidak ada keterangan dalil yang jelas. Tapi diusahakan lebih dekat kepada pernikahan. Ada pendapat para ulama yang mengatakan khairul hitbah aqrabu ila aqdin nikah. Sebaik-baiknya hitbah itu adalah yang mendekati kepada akad nikah. Tapi itu pendapat. Di mana pada saat seorang itu sudah berhitbah puntennya, Bu, kadang psikologis anak-anak kita itu menjadi terasa lebih bebas gitu kan. Akeun bae lah geus hitbah ieu. Nu tadina apel saminggu sakali, ayeuna mah saminggu 3 kali, saminggu 4 kali. Nu tadina upami ka bumi ibu teh panginten sajam 2 jam, ieu mah ti isuk-isuk nepi ka sore di imah oh itu gitu kan. Nu tadina isi nyuhunkeun izin teh bade amang tuang gitu kan ka restoran, jadi langkung wantun lantaran tos hitbah. Padahal hati-hati, hitbah itu tidak menjadi setengah halal. Hitbah itu hanya sebuah perjanjian saja. Maka kalau terlalu lama ditakutkan terjerumus kepada kemaksiatan gitu. Kamu sekali deh tak siga tadi abdi di mukadimah hari sakirana acara hitbah masih gak hajat mah geus we akad nikah atuh naon hesena. Pastikan ya tidak adalah pinangan orang lain. Jadi perempuan tidak bisa meminang perempuan, menerima pinangan dari laki-laki. Anu jadi pertanyaan Pak Ina, laki-laki bisa meminang lagi tidak perempuan yang lain? Bisa tuh Pak? Bisa. Laki mah kawin deui ge meunang. Kumaha nambah hitbah kan? Bapak-bapak sudah menikah punya istri, kenging ngahitbah tuh Pak? Jawab atuh Bu, meuni carincing. Muni bapak-bapak kudu ngajawabna. Ya bapak-bapak kan tos gaduh bojonya ina. Bapak tiasa ngahitbah teu? Biasa. Tawani poligami mah nya hitbah heula we. Tawani nikah mah hitbah heula we, baheula. Itu teh. Kengi pameget mah. Ngan tadi yang sesuai sunnah Nabi mah tong kan leuwih geulis ti pamajikan gitu. Tong leuwih ngora
leuwih kolot asapna. Gitu nya. Nah, ngalilir mana nya berarti? Nah di surat An-Nisa ge Pak, surah Allah, fa in ta'dilu fawahidatan. Lamun masih kene mamang, masih kene waswas, masih kene eueuh kawani fawahidatan. Fa in ta'dilu teh fawahidatan. Karena ada memang laki-laki yang keberanian untuk melaksanakan poligami itu tidak ada. Quran pun sudah menyebutkan Pangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahi perempuan 2, 3 atau 4. Fa in ta'dilu, tapi kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, was-was sieun can kailmuan moal bisa ngalaksanakeun masih kene khawatir siga kitu mah. Entong tos we fawahidatan. Cing. Komo perundang-undangan negara kita memutuskan pada saat seseorang itu akan menikah lagi wajib mendapatkan izin dari istri pertama. Nanti izinnya dalam bentuk surat yang tertulis. Di bawah ini saya nama sebagai istri dari suami saya mengizinkan, tanda tangan gitu Pak. Kelamun istri nanti bisa nanda tangan ku cap 3 jari. Beda cap 3 jari tungguan kelamun kersare. Pas ibu gegeran teh, nah urang teh can pilkada, can pemilu, tapi leuwih teh geus biru, bisi salah kita nyen surat. Atau abi kan menuju kuliah di dihukum keluarga. Di kelas teh Bu aya hakim, aya panitra, aya jaksa, aya oge orang KUA. Waktu pembahasan tentang poligami, ayeuna mah cenah KUA menentukan ketentuan baru bahwa izin dari istri itu tidak bisa dalam bentuk tertulis saja, tapi harus ada foto dan video istri sedang menandatangani atau sedang mencap 3 jari. Kemalaman bersama video kieu mah. Terus tambah yang kedua, harus ada putusan mutlak dari pengadilan. Nanti ada isbat penetapan. Ibu ditanya, ibu ridho, ibu ikhlas, suami ibu menikah lagi. Kalau ada pernyataan kemudian diputuskan oleh pengadilan, baru KUA bisa melaksanakan pernikahan yang kedua. Raresenya Pak, rarese lah mending entong. Makanya di kita karena beratnya meminta izin dari istri yang pertama, akhirnya banyak pernikahan yang kedua melalui pernikahan secara siri. Jadi tenang Bu, regulasi hukum negara kita mempersulit laki-laki untuk menikah lagi. Namun dihese-hese siga gitu mantapna gitu nikah siri. Cik Pak, berat kena minta maaf, berat kena minta izin ke istri. Berat kena minta maaf, berat kena minta izin. Berat kena minta izinnya, tenang, berat kena minta izin mantap. Mun kapandi tinggal minta maaf. Si berat kena minta izin mah gitu. Ya saya Pak, ya hitbah lah gitu biasa. Yang ketujuh, perempuan diizinkan untuk menerima dan menolak. Jadi menerima dan menolak itu bukan keputusan wali ya ibu bapak, tapi keputusan perempuan yang dilamar. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru. Kata Nabi, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak untuk berembuk. Janda pada saat akan menikah lagi harus diajak berembuk, diajak bermusyawarah. Tidak bisa dipaksa begitu saja, sekalipun janda. Wala tunkihul bikru hatta tusta'dana. Dan tidak boleh menikahkan seorang perawan kecuali setelah meminta izin kepadanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana izin dari seorang perawan? Kata Rasulullah antaskuta. Apabila seorang perempuan itu dilamar kemudian diam,
sukutuha idnuha, maka diamnya itu adalah izinnya. Kan biasanya upami murang kali istri makan sok isinan gitu kan, malu-malu tapi mau, ari nyarios teu tiasa gitu kan, dilamar teh kalah kacicing. Tak kata Nabi kalau dia diam, maka diamnya itu adalah persetujuannya. Tapi perhatikan juga Pak, diamnya itu seperti apa. Lamun cicingna bari ceurik, badudutan sama gitu kan. Berarti embungeun eta mah. Kudu paham orang teh kan. Yang penting mah cicing tidak. Tapi beberapa kali prosesi hitbah dan lamaran yang saya saksikan, pada saat melamar rata-rata perempuan itu memberikan jawaban pula secara tegas. Saya menerima atau saya menolak. Tapi da kumargitos di badan tenkeun di awal, jadi rata-rata menerima. Artinya malah seperti seremonial begitu. Padahal sebenarnya secara sederhana, pada saat laki-lakinya datang saja sendiri kepada walinya, keluarga laki-lakinya, dan berkata akan menikahi, itu sudah hitbah. Ya, pada diantarkan ku bapak jeung ibuna, mangga. Ayeuna mah kan ditambihan, sareng keluargana, sareng emangna, sareng uwana. Jadi pertemuan dua keluarga besar begitu. Gitu kan. Akhirnya kadang seperti itu. Yang kedelapan, dalam hitbah itu ada sunnah nazar. Nazar itu melihat perempuan yang dihitbah. Kata Rasulullah SAW, "Idza khotaba ahadukumul mar'ah," apabila salah seorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, fa in istata'an yang duro minha ila mayad'u ila nikahiha. Jika ia melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, falyaf'al, maka lakukanlah. Tidak boleh menghitbah seorang perempuan yang perempuan tersebut tidak hadir di sana. Jadi supaya jelas pada saat menikah itu yang ini. Termasuk Bapak Ibu, sekarang sudah menjadi peraturan dari Menteri Agama ya, keputusan Peraturan Pendidikan Agama. Sering diistilahkannya itu PMA. Peraturan Menteri Agama yang terbaru, pada saat akad nikah si perempuan itu sudah dihadirkan di tempat. Waktu cenah can nikah terus direndengkeun, kan seueur nu hadir atau aya saksi di dinya. Bukan termasuk berholwat. Pada saat berdua ada walinya, tidak berholwat. Berholwat itu kalau berdua. Maka pada saat sebelum akad nikah, perempuan itu sudah hadir di situ. Terutama akan ada pelaksanaan khutbah nikah, jadi sudah hadir di situ. Kan aya kejadian pas akad nikah, nami jeung supingna beda. Di Cianjur ari hek nu dikawin teh lalaki deui. Kan kantos viralnya. Itu terjadi pada saat hitbah yang tidak ada nador. Seharusnya pada saat lamaran perhatikan. Ya jadi ya dandanan laki dia sangat mirip dengan perempuan. Tapi kalau terlihat ada tanda-tanda keraguan, boleh diperiksa oleh siapa? Oleh ibu si laki-laki. Nu dilamar teh, ditilik-tilik teh, aya jakunan eta mah. Nah, gitu kan. Kebenarannya teu make tiung aya jakunan, mama bisi jalur diperiksa heula ku mama. Pada saat hitbah silakan. Daripada ayeuna masalah geus kawin gitu kan. Ya, di hek kawin jeung lalaki deui. Maka harus ada nador. Kalau kata Nabi, an yang duru minha, engkau melihat si perempuan tersebut ila mayatu ila nikahiha. Melihatnya itu dengan tujuan agar semakin memiliki motivasi untuk menikahinya. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslimnya, disepakati kalau nadhar itu yang diperbolehkan adalah melihat wajhu wa kafain, wajah dan telapak tangannya. Jadi wajah dan telapak tangan yang boleh dilihat. Tidak kemudian diperbolehkan membuka kerudungnya pada saat nadhar, itu tidak ada. Apalagi melihat auratnya. Ya cukup melihat wajah dan telapak tangan. Cukup menentukan identitas bahwa perempuan ini yang dihitbah. Kemudian ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah, boleh tidak khitbah hari ini kan sudah modern ya, melalui telepon biasa tuh, atau melalui SMS itu kan.
karena laki-lakinya sedang berada di luar negeri, khitbah mau video call, boleh tidak Bu? Akad nikah pun boleh seperti itu, secara virtual, diperbolehkan. Yang terakhir, yang ke-9, setelah khitbah dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Rasulullah SAW mengajari kami melaksanakan sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana Rasulullah SAW sering memberi petunjuk. Apabila kita melaksanakan mendapati satu pilihan atau dua pilihan, maka kita dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Allah dengan membaca doa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku. Wa as'aluka min fadlikal adim. Aku memohon satu anugerah yang maha agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya engkau maha menakdirkan sementara kami tidak memiliki kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau maha mengetahui, kami tidak mengetahui. Wa anta alamul ghuyub. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amri. Ya Allah, engkau mengetahui jika urusan ini khairun li, baik untuk diriku, fi dini dan agamaku, wa ma'ashi wa akibatil amri, untuk kehidupanku dan untuk akibat dunia dan akhiratku, faqdurhu li wa yassirhu li. Maka takdirkanlah dia untukku, permudahkanlah dia untukku, summa barikli, dan berkahilah. Yang kedua, pilihan yang kedua, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrun li, dan jika engkau mengetahui perkara ini adalah buruk untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'asi, dan juga untuk kehidupanku, wa akibatil amri, dan juga akibat akhiratku, fasribhu anni, maka jauhkanlah dia untukku, wasribni anhu, dan jauhkanlah aku darinya, waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah yang terbaik, haisukana summa adini, sesuai dengan kehendakmu, kemudian aku meridhoinya. Tadi doa istikharah apa? Upami itu sama dibaca gitu. Apakah istikharah untuk perkara pemilihan jodoh saja? Tidak. Untuk segala urusan yang kita membutuhkan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanda-tanda petunjuknya bagaimana? Tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan. Apakah harus melalui mimpi atau dengan tanda ini, tanda itu, tidak ada. Minta saja kepada Allah. Nanti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya kepada diri kita. Ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pedoman khitbah yang disyariatkan. Jadi yang pertama, laki-laki mendatangi wali perempuan, kemudian menyampaikan pinangan, kemudian si perempuan itu menjawab, kemudian ada nador melihat si perempuan, kemudian perempuan itu menjawab. Apabila menerima, maka dia terikat kepada hukum khitbah. Jadi dari beberapa dalil yang saya baca itu tidak ada istilah tukar cincin. Tapi kalau Bapak Ibu mau memberikan hadiah atau sedekah, yaitu hukumnya mubah. Tapi jangan dijadikan syarat. Jadi syarat sahnya khitbah tidak ada. Tidak memberi cincin pun tidak apa-apa. Cincin masih sebagai sedekah saja. Tidak dengan cincin juga, diganti dengan berlian juga boleh. Atau diganti dengan uang. Cek indung teh badai di khitbahnya. Mohon tong nganggo cincin aja. Mamah ke butuh artosna we cenah artosna. Berarti eta mah kaindungan hayang. Ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan yang